Di sebuah desa yang jauh dari keramaian, hiduplah Mbok Sirni seorang diri. Rumahnya berada di tepi ladang yang sering tertutup kabut tebal saat senja turun. Setiap malam, ia berdua ingin memiliki seorang anak. Suatu malam, ketika angin berdesir aneh dan suara binatang tiba-tiba sunyi, sosok tinggi besar muncul di depan rumahnya. Kulitnya kehijauan, matanya menyala redup seperti bara api yang hampir padam. "Aku bisa memberimu anak." Suaranya berat dan bergema, seperti datang dari dalam tanah. Tapi saat ia dewasa, "Ia milikku," Mbok Sirni ragu. Namun kesepian lebih menakutkan daripada sosok di depannya. Ia menerima biji mentimun hitam yang terasa dingin, seperti es. Beberapa bulan kemudian, satu mentimun tumbuh paling besar. Warnanya keemasan. Tapi saat malam, warnanya berubah kusam seperti logam tua. Ketika dibelah, bukan hanya bayi yang ditemukan, melainkan angin dingin yang keluar seolah membawa bisikan. Bayi itu diberi nama Timun Emas. Sejak kecil, Timun Emas sering bermimpi tentang langkah kaki berat di luar rumah, tentang suara napas kasar di balik jendela saat malam. Saat usianya hampir 17 tahun, tanda-tanda aneh mulai muncul. Tanah di ladang retak tanpa sebab, air sumur berubah keruh saat malam. Bayangan besar terlihat berdiri jauh di tengah kabut. Dan suatu malam, pintu rumah bergetar sendiri. Waktunya. Suara itu kembali. Mbok Sirni gemetar. Ia memberikan 4 bendai dari pertapa tua yang dulu pernah ditemuinya lari. "Jangan menoleh," bisiknya pada Timun Emas. Timun Emas berlari menembus ladang. Kabut tebal membuatnya sulit melihat. Langkah berat terdengar di belakangnya. Tanah bergetar setiap kali makhluk itu melangkah. Saat hampir tertangkap, ia menaburkan biji mentimun. Tiba-tiba tumbuh sulur-sulur liar yang bergerak seperti hidup, melilit kaki raksasa. Namun dengan suara geraman dalam, ia merobeknya. Jarum dilemparkan. Tanah berubah menjadi bambu tajam menjulang seperti hutan gelap. Raksasa menerobosnya. Tubuhnya tertutup bayangan hitam, garam ditebar. Tanah berubah menjadi lautan kelam yang bergelombang pelan. Raksasa tenggelam. Tapi muncul lagi, matanya semakin menyala. Terakhir, Timun Emas melemparkan terasi. Tanah berubah menjadi lumpur pekat yang berputar seperti pusaran. Raksasa melangkah dan tanah seakan menelannya perlahan. Suaranya menggelegar untuk terakhir kalinya. Lalu sunyi. Timun Emas kembali ke rumah, kabut perlahan menghilang. Namun, kadang saat malam terlalu sunyi, ia masih mendengar suara langkah berat jauh di ladang. Seolah sesuatu belum sepenuhnya pergi.